Teman-teman lihat, sekarang makin canggih Yamaha X-Max yang muncul di pameran IMOS 2025. Kita akan lihat apa saja perbedaan dan juga tawaran menarik dari skutik premium garapan Yamaha ini. Check this out. Iya, jadi ada 3 perbedaan dibandingkan Yamaha X-Max terdahulu. Dan ini ada di varian paling tertingginya, Yamaha Tech Max. Sekarang windscreen-nya udah bisa di-adjust ataupun diatur secara elektronik. Ini seperti di Honda Forza. Jadi bisa lebih fleksibel, lebih praktis, dan juga tentunya lebih canggih. Jadi di sini ada motornya, kita bisa atur untuk ketinggiannya, kerendahannya, seperti ini. Nah, untuk tingginya ini dia bisa sampai seperti ini. Jadi ketika Anda lagi touring, lagi road trip dengan motor ini bisa lebih praktis ya, karena bisa menghalau angin. Terus yang kedua adalah hadirnya fitur emergency stop signal. Jadi fitur ini akan aktif ketika teman-teman lagi hard braking ceritanya. Misalkan lagi touring gitu ataupun lagi penggunaan dalam kota, melakukan pengereman keras, dia akan langsung mendeteksi, dibaca sistem, akan langsung ngasih lampu hazard ke bagian belakang dan juga depan supaya pengendara di bagian belakang terutama itu bisa tahu kalau misalkan memang lagi ada emergency situation, kayak misalkan lagi pengereman mendadak. Dan yang ketiga adalah perubahan di panel meternya. Sekarang panel meternya lebih tampil simple tapi tetap informatif, karena kalau misalkan teman-teman ingat di varian ataupun di model Tech Max yang sebelumnya itu dia terbagi menjadi 2 tingkatan speedometer ya. Pertama itu buat RPM di atasnya, terus di bagian sini untuk pengaturan menu dan juga informasi dari fungsi dari motor ini. Sekarang dibuat lebih sederhana tapi tetap menarik untuk dilihat karena sudah panel TFT dan ada 2 layar. Di sebelah kiri ini untuk informasi kayak misalkan indikator bensin, lalu juga speedometer, trip A, trip B, odometer, dan di sebelah kanan ini lebih besar LCD-nya karena untuk menampilkan informasi dari kendaraan dan juga mengatur fungsi dari windscreen-nya. Nah, teman-teman sekarang lihat untuk cara mengatur windscreen-nya. Cara yang pertama adalah tentu kita harus menyalakan kelistrikan dari motor ini. Dia akan ada welcoming-nya Yamaha di sini. Terus untuk mengaturnya, kita pencet accept dulu dengan tombol pengaturan di saklar sebelah kiri. Nah, kita langsung ke fungsi menu di bagian bawah. Kita pilih yang windscreen langsung di sini. Nah, kalau kita udah kayak gini, kita tinggal atur aja mau ditinggiin ataupun mau dikebawahin. Tapi dia nggak default. Ketika kita tekan dia akan langsung tinggi seutuhnya. Jadi kita bisa atur nih seberapa tinggi paling tepat dengan postur tinggi si ridernya. Jadi mau tinggi seperti ini bisa, ataupun mau pendek segini bisa. Jadi bisa diatur sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan dari pengendara. Jadi tampil makin canggih, makin advance tentunya. Dan ini rasanya berguna banget ketika memang lagi touring jarak jauh. Ya, tapi kurang lebih untuk pengaturan fungsi dan juga layoutnya ataupun UI-nya ini kurang lebih sama lah dengan panel meter di X-Max terdahulu. Jadi masih ada rangkuman dari informasi akinya, lalu juga ada kecepatan rata-rata, ada average full consumption, dan juga trip meter. Ini bisa kita pantau di bagian sini. Lalu juga kita bisa atur untuk pengaturan dari traction control, kita mau matiin ataupun kita mau hidupin, dan juga bisa mengatur navigasi ya, karena bisa ditampilkan secara turn by turn ataupun maps di bagian speedometernya, dan juga bisa dikonektivitasin ke smartphone karena sudah mendukung Yamaha Connect. Kalau misalkan ditanya apakah ada perbedaan di tampilan eksterior, sama sekali nggak berbeda, karena memang masih punya selling point yang oke ya untuk di tahun 2025 dengan tampilan ataupun desain eksterior ditawarkan oleh X-Max terbaru ini. Mulai dari bagian headlampnya yang tampil agresif, lalu juga bentuk bodinya yang memang kelihatan lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya, tapi tetap bongsor, dan juga bodi belakang yang dibuat sporty, dinamis, dan gaya berkendara khas sebuah skutik premium maxi yang nyaman, yang comfort untuk perjalanan dalam kota ataupun juga untuk kebutuhan road trip. Ini masih ada di Yamaha X-Max Tech Max 2025. Sekali lagi yang rilis di IMOS tahun ini. Oke, jadi selain bodi yang nggak berubah di sana, gantung pacu juga sama. Jadi masih pakai mesin 250 cc, 1 silinder SOHC 4 tak yang sudah berpendingin cairan dan bisa kasih tenaga 22,5 HP pada 7000 rpm, dan torsinya ada di 24,3 Nm pada putaran mesin di 5500 rpm. Jadi output tadi disalurkan lewat transmisi CVT dengan dukungan teknologi Blue Core khas Yamaha yang memang selling point-nya bikin balance antara performa dan juga efisiensi bahan bakarnya. Untuk kaki-kaki masih sama ya, di depan masih pakai teleskopik, terus juga di belakang pakai suspensi ganda seperti ini. Dia masih pakai roda depan ukuran 15 inci dengan profil ban 120/70, dan juga di bagian belakang itu lebih kecil
dengan ring 14 inci, profil ban 140/70. Nah, untuk kasih kenyamanan, memang Yamaha X-Max ini terkenal dengan joknya yang super nyaman ya. Besar, lega, dan juga ada lumbar supportnya di bagian sini. Jadi untuk kebutuhan jarak jauh, memang X-Max jadi pilihan yang menarik dengan desain yang oke, terus juga ketambahan fitur yang lebih advance, dan memang segitiga berkendara yang tetap dipertahankan sebagai terahnya Scutic Maxi yang kasih selling point soal kenyamanan. Jadi saya tuh suka banget sama desain dari X-Max ya, terutama di bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya terbagi menjadi dua stop lamp seperti ini, sudah LED, sampai ke penerangan lampu senya juga sudah full LED di bagian belakang dan juga di bagian depannya. Nah, untuk pengereman dia pakai cakram depan belakang, sudah terkoneksi dengan fitur tadi seperti saya bilang, ada kontrol traksi dan juga ada pengereman ABS yang memang udah jadi fitur standar di Yamaha X-Max, termasuk di varian terbaru ini dengan tambahan fitur yang lebih menarik. Ya, untuk bagasinya ini masih sama volumenya, jadi nggak ada yang berubah dibandingkan X-Max yang terdahulu, dimana memang dia punya dimensi volume bagasi yang panjang, terus juga dalam, terutama di bagian sini, dan Anda bisa manfaatin ruang cargo space sebesar ini untuk kebutuhan touring. Kita pernah coba ya, untuk touring ini memang perlengkapan hampir bisa masuk semuanya ke bagasi dari Yamaha X-Max. Dan untuk posisi berkendara khas sebuah X-Max, jadi masih ada selonjorannya, ada posisi yang medium, dan memang posisi berkendaranya ini ideal, nyaman, dan untuk perjalanan jauh tuh nggak bikin badan cepat lelah ataupun cepat pegel ya. Seperti ini kuncinya sudah keyless, jadi bisa lebih praktis. Kalau misalkan mau on ya, kita tinggal tekan ke dalam lalu putar ke kanan. Untuk pengaturan bagasinya tekan seat di sini. Untuk tangki ada di bagian sebelah kiri ini tulisannya LED. Sebelah kanan sebagai tombol cut off, hazard, lalu pengaturan fungsi untuk ngatur menu-menu di panel meternya. Di sini tombol home-nya, ada pas dim juga, ada lampu jauh, lampu sen, dan juga atau tombol klakson. Jadi memang kurang lebih masih sama. Oke, karena ini varian TechMax, varian yang paling termahal, jadi ada beberapa perbedaan dibandingkan varian Connected ya teman-teman. Pertama ada di emblem TechMax di bagian sini, lalu juga emblem body yang dibuat lebih elegan dengan warna black satin seperti ini, lalu dengan jok yang juga dibedakan, terutama di bagian teksturnya, materialnya. Ini perpaduan dari jok kulit, lalu juga ada bahan kayak seperti suede ya, ataupun juga kain-kain Alcantara, ini juga ada di bagian sini. Tapi memang serius, jok dari X-Max itu memang senyaman itu untuk bepergian jarak jauh, karena memang saya lagi ya, lewatnya besar, panjang, ketambahan juga lumbar support di bagian belakangnya. Oke, jadi tadi first impression dengan Yamaha X-Max TechMax 2025 yang rilis di IMOS tahun ini dengan tawaran 3 fitur utama terbaru ya, mulai dari windscreen yang sudah elektrik, terus juga ada emergency stop signal, dan juga layout ataupun desain dari panel meternya yang berubah, tampil lebih simpel dan mudah, mungkin rasanya lebih mudah untuk dimengerti. Untuk harganya dijual Rp75.360.000 on the road Jakarta. Masih lebih murah dibandingkan Honda Forza yang sekarang harganya itu per September ini ditawarkan dengan harga 94 jutaan. Ini masih menjadi posisi harga yang menarik dengan tawaran fitur yang sekarang mulai mendekati lebih advance juga, terutama ketambahan fitur windscreen yang bisa diatur secara elektrik ini. Nah, menurut kalian bagaimana tambahan fitur terbaru pada X-Max tahun 2025 yang rilis di IMOS tahun ini? Coba sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!